Assalamualaikum Pak Abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Amir, Wah, Pak Abdillah, bagaimana keadaan tak ini? Sehat Ji? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Ji? Iya, tapi saya lihat-lihat ini kayaknya ada masalah ini mungkin yang terlihat dari raut wajah tak ini. Adakah bisa Begitu Pak. dicerita-ceritai mungkin ya kita bisa bantu-bantu kah? Iya Ini Pak, Pak ada gimana itu Pak? masalah di kelas saya itu. Saya punya siswa itu anak ABK. Terus Ya. eh, beberapa kali buat ulah dan harus sampai dipanggil orang tuanya Pak. Seperti itu. Hmm. Oh, berarti ceritanya ini kita mau ini angkat masalah topiknya tentang anak ABK di Iya. masalahnya di apa yang bisa kita dapatin dari percakapan ini, misalnya apa kita tujuan tak ini kira-kira. Saya mau temukan solusi bagaimana caranya itu saya hadapi anak yang seperti ini. Karena dia berbeda seperti anak-anak yang lain. Oh, betul 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 di sama Pak, saya juga di sekolah begitu, eh, ada siswa yang demikian. Dan kalau kembali mungkin ke permasalahan Bapak ini, mungkin bisa diceritakan dulu Pak, situasinya bagaimana ini sekarang ini nih supaya lebih terarah gitu, bisa cari solusinya. Jadi sekarang itu Pak, saya ngajar di kelas 4. Memang itu anak sudah bermasalah sejak di kelas 3. Dia terus memukul temannya. Jangankan temannya Pak, dirinya sendiri pun dia sudah sering sakiti. Memukul kepalanya sendiri kalau lagi marah atau apa ya Pak bahasanya, tantrum Pak. Tantrum. Saya juga sudah konsul ke orang tuanya. Katanya memang waktu kecil itu biasa step. Jadi yang pengaruhi gitu Andi masalah bawaan yang dulu waktu itu kena step ya, tapi Iya. mungkin ini bisa dikatakan sebagai autis ya, atau memang kelainan jiwa kejiwaan tentang dari masalah yang kemarin yang step itu. Kalau dari orang tuanya katanya memang dari kecil Pak seperti itu. Bisa bisa saja Pak dikatakan itu Hmm. ada apa ya, autis ya, cenderung ke sana, tapi belum pernah orang tuanya periksa, katanya biayanya mahal gitu. Oh begitu. Tapi luar Iya. biasa ini kita punya kesabaran yang luar biasa ini menghadapi siswa, menerima siswa itu dengan sesuai dengan kondisinya. Tadi. Terus situasi yang bagaimana kira-kira yang kita inginkan ini seperti apa itu situasi ini? Saya ingin Pak anak ini apa ya, mudah diatur kalau di dalam kelas, karena kalau Mudah saya diatur. berikan tugas itu bukan tugasnya yang diselesaikan Pak, tapi mengganggunya dalam banyak. Oh, ganggunya yang banyak ya. Memang tantangannya Iya. luar biasa untuk itu. Terus kenapa itu bisa terjadi begitu tentang hal itu? Apa yang membuatnya bisa seperti itu, Pak Abdillah? Itu anak memang saya tempatkan duduk dengan temannya Pak di Ya. belakang. Mm-mm. Jadi mungkin saja itu karena mereka berdekatan di tempat duduknya. Berarti ada nih perlakuan yang kita lakukan terhadap hal ini, anak ini, namun mungkin tidak terlalu jauh efektif ya, belum terlalu efektif dalam yang kita harapkan ini, bahwa oh, ini anak-anak saya maunya dia bisa tenang seperti anak yang lain. Ya, kalau saya rasa apa pemahaman tak kira-kira tentang anak yang normal dengan anak yang mungkin punya kelainan seperti ini. Kalau Perlakuan dalam menurut hal saya Pak, perlakuannya, Pak, dalam hal perlakuannya. kalau yang normal itu Pak, yang kayak siswa yang di luar itu, oh, kalau dikasih tugas duduk dengan mengerjakan tugasnya. Hmm. Terus kalau disuruh atau diperintah itu iya Ya. ikut. Tapi kalau yang tidak bisa di lain yang disuruh, lain yang dia kerjakan. Itu juga sebabnya mengapa saya tempatkan itu anak duduk di belakang Oh, supaya begitu. dia tidak bisa mengganggu temannya. Iya, Iya, betul iya, Pak. iya. Mungkin ada cara lain, Pak, mungkin yang
kita punya opsi lain ketika misalnya apakah tidak efektif kira-kira misalnya kita sudah tempatkan di belakang tapi masih mengganggu, mungkin ada cara lain Pak, mungkin apakah dengan pendekatan-pendekatan apa gitu, atau memberikan kekhususan buat dia seperti itu. Ada mungkin yang kita pikirkan tentang gagasan apa yang bisa dilakukan. Sebenarnya tempat saya kepikiran itu Pak, menempatkan itu anak di depan, di dekat tempat duduk saya. Betul betul. Iya kan. Cuma saya takutnya Pak, nanti anak-anak yang lain kayak apa ya, pilih kasih. Kita takut itu sana sampingnya Pak duduk, kena itu. Gitu Pak, sebenarnya yang saya pikirkan, cuma saya masih berpikiran seperti itu. Terus bagaimana upaya kira-kira terkait menepis anggapan anak-anak lain, ini anak kelas 4, bahwa ini Pak Guru tidak pilih kasih gitu. Saya rasa gagasan Bapak ini bagus kalau misalnya menempatkan di dekat Bapak, tapi kendalanya tadi itu. Kira-kira bagaimana solusinya supaya anak-anak yang lain ini mengerti atau paham tentang keadaan temannya ini? Silakan Pak. Mungkin seperti ini. Memang duduknya berdekatan, tapi cara apa yang dikerjakan itu yang saya mulai, dan saya tidak akan membantu anak ketika ini meskipun dari saya untuk menyelesaikan tugasnya, tapi mungkin tingkat kesukaran tugasnya itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Mungkin bisa seperti itu Pak. Berarti ada suatu proses, maksud saya proses apa supaya bisa memahamkan ini semua siswa bahwa ini dikhususkan begitu, bukan dispesialkan tapi dikhususkan dengan keadaannya begitu. Apa yang mungkin Bapak bisa lakukan itu tidak lakukan? Apa yang dipersiapkan, terus memastikan bagaimana itu bisa berjalan itu bagaimana? Itu pertama itu bisa saya sampaikan dulu ke anak-anak yang lain itu bahwa mereka tuh agak berbeda dengan kalian. Apalagi kan mereka sudah kan ini anak termasuk anak baru Pak di kelas 3. Jadi juga punya siswa dari sekolah sebelumnya mungkin dipindahkan gara-gara masalah seperti ini, masuk di kelas 3, di kelas 4 ketemu dengan saya. Jadi itu awalnya mungkin memahamkan siswa itu dulu. Kalau mungkin dia sudah paham, baru saya bisa lakukan seperti itu Pak. Ya, itu saja Pak. Iya, oke. Jadi saya bisa tangkap bahwa Bapak memahamkan kepada seluruh siswa bahwa ini berbeda dengan kalian dalam hal menggugah mungkin perasaannya, bahwa ini ciptaan Allah, ini harus kita hargai seperti dengan perbedaan ini dan bersyukur mereka dengan normal dan seterusnya. Itu ya, jadi supaya itu tidak menjadi suatu kecemburuan ya terhadap temannya ya. Iya. Terus apalagi kira-kira ketika misalnya itu solusi yang kita sudah dapatkan tadi dan kemudian sudah memahamkan kepada teman-temannya ya, apalagi yang kita harapkan kira-kira dengan kita dudukkan anak itu di dekat, kemudian anak-anak yang sudah paham, apa yang kita harapkan di situ kira-kira? Saya harapkan itu Pak, dengan ini anak berada lebih dekat dengan saya, sifat itu sensornya itu Pak bisa semakin berkurang. Karena ini yang saya takutkan, dia menyakiti dirinya sendiri dengan menyakiti temannya. Karena kalau saya lihat ini anak kalau dekat dengan saya, dia tidak berani, nyaman Pak dia. Itu Pak. Alhamdulillah. Cocok itu Pak. Berarti apa yang Bapak sudah dapatkan hari ini, kemudian tadi Bapak sudah mengatakan bahwa kedekatan tak dengan anak itu memberikan itu nyaman dan tidak berbuat yang tidak diinginkan kepada anaknya atau anak lain atau dirinya sendiri gitu. Kira-kira apa yang atau kapan kita mau lakukan ini kegiatan ini? Siapa yang perlu kira-kira ini kita bantu Ki dalam kegiatan ini? Kalau itu saya sudah harus lakukan secepatnya Pak. Cuma ini Hana ini hari tidak masuk, itu besok saya lakukan. Terus yang menjadi saya itu mungkin awalnya saya harus juga berbicara dengan orang tuanya. Betul. Dengan orang tuanya, kemudian minta juga dukungan dari kepala sekolah.
Mungkin di ada antara ada mereka. kita juga akan memberitahu informasi dan menjelaskan tentang dengan orang tua lainnya. Siapa tahu juga ada orang tua lain juga merasa tidak Oh fair. Ya mungkin berarti mungkin Bapak punya WA group di. iya iya. Ya, mungkin Antara solusi juga selanjutnya itu sampaikan di bagaimana kelas. Pak terhadap itu? Iya, kalau seperti itu berarti saya sampaikan juga nanti di WA kelasnya Pak. Tapi kalau yang orang tuanya ini yang si anak ini mungkin saya japri pribadi ya Pak ya. Nah, Supaya juga menjaga juga suasana hatinya. Kenapa ya? Karena sampai saat ini memang saya lihat ini orang tuanya ini anak ini memang sibuk Pak. oh Iya. iya sih. Itu mungkin, Pak. Iya, saya sangat setuju dengan itu, Pak. Bapak sudah menguraikan tadi langkah-langkah dari awal, kemudian menemukan solusi sendiri terhadap hal itu. Oke, serta yang saya simpulkan tadi, Bapak sudah mengetahui, menentukan siapa yang dukung Bapak untuk kegiatan tersebut. Ya. Baik, Pak. Apa kira-kira yang bisa disimpulkan dalam sesi curhat-curhat ini nih, terhadap masalah Bapak? Ya Pak, setelah saya berbincang dengan Bapak, ya saya bisa mulai menemukan Pak adalah titik temunya untuk masalah yang ada ini. Memang anak-anak yang seperti ini butuh pendekatan orang yang bermata Pak. Ya. Tidak boleh dia dibawakan dulu dengan teman sebaya. Itu ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa saja terjadi kepada teman-temannya atau dirinya sendiri yang mengikuti itu Pak. Iya. Saya yang bisa kita Oke, tangkap. terima kasih Pak. Bagaimana sekarang ini perasaan tak setelah kita berbincang-bincang ini? Bagaimana perasaan tak? Kira-kira apa Alhamdulillah Pak. Ya. Sudah lega Pak dan kan mudah-mudahan besok Pak saya sudah bisa melakukan apa yang tadi. Insya Allah, saya doakan begitu. Semoga berjalan dengan lancar apa yang kita akan lakukan, aksi yang akan kita lakukan terhadap anak tersebut. Kemudian ini saya sangat dapat pelajaran juga Pak dari percakapan ini, sehingga saya juga yang tadinya di sekolah saya juga itu, insya Allah saya juga akan melakukan hal itu. Gitu. Terima kasih Pak atas pembicaraan hari ini. Ya, semoga kita bisa melalui kegiatan itu, permasalahan itu dengan baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.